なんともなんともなんともなんともなんとも。 Oke, seperti janji gue di video PDP sebelumnya, gue mau bahas suatu fenomena aneh dari seorang Fernando Alonso selama doi berkarir di F1. Dan jujur, gue nggak tahu ya apakah dia merupakan salah satu dari banyaknya pembalap F1 di luar sana yang mengalami fenomena ini, atau dia doang yang satu-satunya pembalap yang mengalami ini. Karena sejauh ini yang gue perhatikan, cuman doi doang deh kayaknya ya kan. Dan fenomena yang gue maksud ialah tim yang ia kendarai 80% tidak pernah berkembang sesuai yang ia dan tim harapkan, atau bisa dibilang berkembangnya malah mundur. Dan maka dari itu, hari ini gue mau bahas soal fenomena aneh ini. Nah, gue bilang 80%, ya karena ini gak termasuk pas awal-awal dia masuk ke F1 di mana Nando mengawali debut di Minardi semusim, lalu di Renault yang berujung 2 gelar Jordan di 2005 dan 2006. Lalu doi pindah ke McLaren dan hanya semusim aja di situ ketika doi bergelut dengan Lewis Hamilton yang masih rookie saat itu untuk gelar Jordan, yang membuatnya sampai sekarang sedikit dendam ya sama Lewis ya. Jangan so iya deh. Tapi setelah 2007 bisa dibilang bahwa fenomena ini mulai terjadi dan kita mulai dulu dari comeback dia ke Renault. BTW sebelumnya gue nggak akan ikut musim pertamanya dia di sebuah tim ya, karena itu masih musim pertama dan Nando belum ikut serta dalam development. Sejalan sama teori Saipul 2018 di mana dinyatakan bahwa ketika pembalap baru join sebuah tim baru, maka mobil di musim keduanya lah yang benar-benar full develop oleh pembalap tersebut. Jadi musim pertama ya paling hanya sedikit aja lah perannya ya kan. Jadi dari develop seiring berjalannya musim. Jadi 2008 dan 2009, Renault emang tidak sebagus saat stint pertama Nando dulu yang pas mereka meraih gelar Jordan. Di 2008, oke lah, mereka secara rata-rata tim terbaik ketiga atau 4 bersama BMW Sauber. Tapi di 2009, musim kedua Nando di Renault stint part 2, mereka gagal untuk berkembang dan memanfaatkan regulasi baru tersebut di tahun itu. Dan akhirnya ini membuat Nando memutuskan untuk keluar dari Renault dan bergabung dengan Ferrari. 2010, langsung gacor, bertarung untuk gelar Jordan, namun sayangnya gagal di akhir-akhir, tapi awal yang bagus lah ya. Tapi 2011, Ferrari tidak berkembang di saat Red Bull tuh berkembang pesat banget, di mana mereka mendominasi musim itu dan McLaren juga mampu berada di atas Ferrari. 2012, awal ya benar-benar kacau banget ya, seperti yang kita tahu untuk Ferrari. Tapi somehow, miracle-nya, Nando bisa konsisten untuk meraih kemenangan dan poin-poin besar. Tapi ini juga dibantu oleh Ferrari yang mampu develop mobilnya dengan baik seiring berjalannya musim. Ini baru pertama kali gue denger ya kan, kembali menantang untuk gelar Jordan dengan Seb di Brazil. Tapi, lagi-lagi gagal untuk meraihnya. Di 2013, Nando dan Ferrari ya memulai dari akhir 2012 mereka. Oke lah solid, tapi merupakan ulangan 2011 di mana Red Bull mendominasi dan Ferrari tidak berkembang. Lalu tibalah 2014. Ini dia nih. Mobil Ferrari musim itu oversteer dan understeer di saat yang sama dan udah kayak siput lah leletnya ya kan. Ini membuat Nando memutuskan untuk keluar dari Ferrari dan bergabung dengan McLaren yang akan bekerja sama dengan Honda di 2015. Dan disinilahnya nih fun partnya mulai ya kan. 2015 kacau total McLaren Honda. Gak hanya mobil mereka siput di lurusan, tapi reliability mereka juga ampas banget. Nando mengalami 7 kali DNF di musim itu dan hanya 2 kali finish di top 10. Di 2016 oke, ada perkembangan. Oke nih musim kedua ya kan, ada perkembangan. Tapi belum sesuai harapan McLaren dan Honda, yaitu menantang top 3 tim. Tapi setidaknya ini pertama kalinya sejak sekian lama musim kedua Nando ada perkembangan. Tapi di 2017, jadi kacau lagi. Dan sama kacaunya kayak 2015. Siput di lurusan dan reliability juga ampas banget. Berapa kali tuh Nando coba direct ke posisi di bawah top 10 atau top 10 bahkan ya. Lalu mesinnya tuh metong dengan sisa berapa lap kemudian. Benar-benar kacau ya kan. Dari 2018 McLaren pindah ke mesin Renault dan awalnya terlihat menjanjikan dengan Nando konsisten meraih poin dan main besar juga poinnya. Tapi sering berjalannya musim malah sama aja kasusnya kayak yang sudah-sudah. Mobilnya menurun dan kesalip oleh tim lain. Nando pun muak dengan nasibnya di F1 dan memutuskan untuk pindah ke ajang balapan lain dari 2019 sampai 2020 seperti di IndyCar dan World Endurance Championship. Sebelum akhirnya balik lagi ke Alpine di 2021 atau anggap aja Renault ya. Untuk ketiga kalinya ya kan pindah ke Renault. 2021 terlihat cukup oke di papan tengah Alpine musim itu, top 5 lah ya. Dan Nando pun berhasil meraih podium pertamanya sejak 2013. Butuh 9 tahun untuk naik ke podium lagi. Udah kayak umur bocil aja cuy.
Anyway, seperti biasa, musim kedua adalah mobil pertama yang dimana Nando ada terlibat di development secara full ya. Dan di 2022 ada regulasi baru. Dan Alpine, walaupun performanya cukup oke, menjadi best of the race seperti habitat mereka, reliability benar-benar kacau. Nothing new ya kan. Dan Nando ada kali kehilangan 50-60 poin di musim itu karena metong terus mobilnya. Dan di 2023, secara mengejutkan, Nando pindah tim lagi, kali ini ke Aston Martin. Dan kita semua tahu tuh alurnya kayak gimana ya kan. Gue nggak perlu bahas lagi, intinya kalian cek aja 2022 Alpine, Fernando Alonso, dan Oscar Piastri saga ya kan. Di 2023, Aston Martin yang didevelop oleh Seb sebelum dia pensiun berhasil meraih jackpot dengan AMR23 itu merupakan mobil tercepat kedua, dan Nando nge-spam podium sana-sini di awal musim. Dan bisa aja meraih kemenangan di satu titik. Sampai akhirnya Aston Martin mundur sedikit di 2023 dan McLaren yang naik. Lalu 2024 terlihat oke, tim kelima tercepat, tapi mundur terus seiring berjalannya musim. Dan 2025 sama juga, mereka benar-benar terus mundur dan di Bahrain merupakan tim terlelet. Makin menjadi-jadi Dato Amara Papa Stroll ya kan. Benar-benar PSG-nya F1 ini. Jadi fenomena ini cukup aneh, dan memang pasti adalah pembalap yang bisa dikatakan bukan developer yang bagus walaupun skillnya nggak kaleng-kaleng on track. Tapi jujur ini sedikit mengkhawatirkan karena seperti teori Cartono 2021, setiap pembalap perlu mobil yang kenceng untuk jadi jurdun. Jadi untuk bisa punya kemampuan dan pengetahuan untuk ngedevelop mobil bagus itu juga merupakan hal yang penting banget untuk mewujudkan teori ini. Fenomena ini juga yang menjadi alasan kenapa ada perbincangan soal Fernando Alonso selalu membuat keputusan buruk di karirnya, karena ya dia pindah-pindah tim terus dan selalu berujung ngenes juga dan tidak mencapai harapan-harapan yang dia tetapkan sendiri. Tapi untuk Nando, dia nggak perlu khawatir karena Adrian Newey akan berusaha untuk mencoba menyelamatkan tim ini. Tapi itu pun juga sebenarnya perlu waktu. Nando juga mulai dipertanyakan nih, berapa lama lagi Doi bisa terus balapan di F1 dan seberapa sabar dia untuk menunggu development Aston Martin ini khususnya dengan regulasi baru dan reuni dengan Honda. Menarik juga nih ya kan. Gak sabar gue sebenarnya untuk lihat reuni ini 2026, Fernando Alonso dan Honda. Cuman perlu diingat bahwa Nando sejauh ini merupakan salah satu dari 4 pembalap yang belum meraih poin. Dan rekan timnya Lance Stroll udah raih 10 poin. Semua poin Aston Martin itu semuanya Lance Stroll yang dapet ya. Gantian dia yang nge-carry. Coba aja bayangin Nando menjadi rekan tim pertama yang dikalahkan Lance Stroll sejak Sergei Sirotkin di 2018. Apa nggak menjadi-jadi tuh fans sama Lewis Nati ngerosting beliau? Mengerikan. Tapi ya sebenarnya nggak hanya performa Nando aja yang perlu dikhawatirkan, tapi development Aston ini kayak gimana? Karena 2 musim terakhir mereka benar-benar gagal banget ngedevelop mobil mereka seiring berjalannya musim. Tapi ada juga kasus di mana mereka berhasil develop mobil mereka seperti 2022 setelah awal yang amsyong. Tapi itu pas masih ada Seb dan nggak tahu kalau Nando ini gimana. Kalau fenomena ini terus terjadi dan 2025 mereka makin kacau, ya mungkin Papa Stroll benar-benar bakal kayak gini nanti di Silverstone itu. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Road to 10k subs ya. Dan share video ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.